Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang rasanya berjumpa kembali dalam pelajaran statistika. Setelah minggu lalu kita melaksanakan ujian tengah semester. Hari ini kita akan masuk untuk fase kedua, ya, untuk membahas tentang lanjutan dari perkuliahan statistik kita. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi berdistribusi normal. Dalam statistik parametrik, uji normalitas ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi normal. Jika data tidak normal, maka penelitian tidak dapat dilanjutkan. Jika data nanti berasal dari populasi berdistribusi normal, maka penelitian dapat dilanjutkan kembali. Nah, ada dua jenis uji normalitas. Yang pertama, uji Lilliefors. Yang kedua dengan uji Chi kuadrat. Ada dua cara untuk menguji uji normalitas atau kenormalan suatu data, yaitu dengan uji Lilliefors dan dengan uji Chi kuadrat. Nah, tentu saja keduanya berbeda. Kalau uji Lilliefors nanti adalah data tunggal. Pengujian dengan menggunakan data tunggal. Sedangkan uji dengan Chi kuadrat, dia menggunakan data kelompok. Data kelompok, artinya data kelompok, dia sudah dibuat tabel distribusi frekuensi. Sedangkan uji data tunggal, dia akan satuan, persatuan. Baik, kita akan pelajari, minggu ini akan kita pelajari adalah uji Lilliefors. Minggu depan, kita akan mempelajari uji Chi kuadrat. Dihapus. Baik, misalkan Pak Adi memiliki data tiga, 5, 6, 8, 5, 4, 3, 4, kemudian 2, 5, 6, 7, 7, 3, 9, 4, kemudian 8, 6, 5, 6, 4, 7, 5, 6, ya. Kita akan coba, kita cari dengan uji kenormalan data dengan Lilliefors. Langkah yang pertama, kita menentukan rata-rata dan standar dan varian, tadi. Ya, kita menentukan. Nah, untuk menentukan rata-ratanya dan variansnya, maka kita bisa menggunakan tabel untuk mempermudah pekerjaan kita, ya. Kalau kalian jumlahkan satu persatu, kemudian mencari variansnya dan seterusnya dengan cara data tunggal, maka akan terasa jauh lebih sulit.
Maka untuk mempermudahnya kita buatkan ya tabel di mana di sini ada XI, kemudian di sini ada FI, XI kali FI, X min X bar angka 2. Kemudian di sini F kali X min X bar pangkat 2. X ini ada datanya. Data yang terkecil hingga terbesar. Ingat, ini data tunggal, bukan data kelompok. Kalau data kelompok dia punya interval. Kalau data tunggal dia sifatnya baru satuan, hanya satuan. Kita lihat datanya mulai dari 2 terkecil hingga 9. Data saja 2, 3, 4, 5, sampai 9, dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, FI. FI ini adalah jumlah angka yang muncul. Angka 2 itu ada 1. Angka 3 itu ada 3. Angka 4 ada 4. Angka 5-nya ada 5, dan seterusnya. Ini dikalikan seperti biasa. FI kali XI adalah 2, ini 9, 16, 25, dan seterusnya. Lalu kita jumlah pada bagian sini. Nanti kita jumlah, ya. Seperti biasa kita jumlah. Jumlahnya adalah 128. Sehingga kita dapat rata-ratanya. Ini rata-ratanya adalah 128 dibagi banyaknya data adalah 24. Kita dapat 5,11. Ya. Ini 5,11. Lalu XI min X bar, ya di sini seperti biasa 2 dikurang 5,11 pangkat 2. Di sini 3 dikurang 5,11 pangkat 2. Di sini 4 dikurang 5,11 pangkat 2. Di sini adalah 5 kurang 5,11 pangkat 2, dan seterusnya. Setelah didapat, nanti tinggal dikalikan F-nya. Ya. Misalkan kita dapat di sini adalah 11,1. Lalu 5,44. Kemudian 1,78. 0,11. Kita tinggal kalikan dengan F-nya. Berarti F kali X min X bar, F-nya adalah 1. 1 dikali 11,1, 11 sebenarnya 11,11. Lalu 3 dikali 5,44 sama dengan 16,33, dan seterusnya. Kita jumlah sehingga kita dapat adalah 73,33. Ya. Setelah kita dapat angka 73,33, maka kita mencari nilai S. Ya. S sama dengan akar dari sigma FI kali XI min X bar pangkat 2 dibagi N-1. Sehingga kita dapat akar dari 73,33 dibagi 24 dikurangi 1 sama dengan 1,78. Ya. Jadi prasyarat yang pertama adalah kita mencari rata-rata X barnya. Kita mencari rata-rata atau X barnya. Kemudian kita mencari nilai S-nya, yaitu 1,78. Nah, kalau prasyarat ini sudah kita temukan, maka kita akan melanjutkan dengan tabel uji Lilliefors-nya. Nah,
Kita akan hapus kembali. Kita dapat datanya, X-nya adalah 5,11, terus S-nya adalah 1,7. Ini persyarat kita. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tabel uji Lillie force, ya. Mulai dari XI seperti tadi, kemudian ada FI, F kumulatif kurang dari, kemudian ada ZI, Z tabel, FZI, kemudian SZI, yang terakhir ada FZI dikurang SZI. Seperti ini. Agak panjang memang tabelnya ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita masukkan XI-nya tadi kita dapat adalah 2 sampai 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. FI-nya kita dapat tadi yang muncul ya, 1, 3, 4, 5, 5. Ini yang tadi muncul. Yang data yang tadi banyak, yang 24 yang muncul ya. Kemudian 3, 2, 1. Jumlahnya ada 24. F kumulatif. Masih ingat ya, F kumulatif? Kita akan jumlahkan secara zigzag mulai dari angka 1 ya. Lalu 1 tambah 3 adalah 4. 4 lagi adalah 8 ya, seperti ini jumlahannya zigzag. 8 tambah 5 adalah 13, kemudian 18, kemudian 21, 23, ada 24. Ini F kumulatif. Lalu berikutnya kita menentukan ZI. Ya. ZI dikenal dengan sebutan angka baku. Ya. Z ini kita sebut sebagai angka baku, di mana dirumuskan dengan XI min X bar dibagi S. Untuk ZI yang pertama, ini yang pertama, letaknya di sini, ZI yang pertama, maka itu sama dengan XI-nya adalah 2. X barnya adalah 5,11. S-nya adalah 1,78. Sehingga kita dapat ZI-nya adalah di sini min 1,87. Ya, ingat sekali lagi cara mencarinya untuk ZI di sini adalah 2 dikurang 5,11 dibagi 1,78. Untuk yang kedua bagaimana? Sama. Yang kedua XI-nya berapa deh? 3. Ya. 3 dikurang X barnya adalah 5,11 dibagi S-nya adalah 1,78. Sama dengan ya, min 1,31. Min 1,31.
Berikutnya, Pak Adi, ambil yang di sini sekarang yang 7. Ya. Berarti sini ya, kita cari isi. XI-nya adalah 7, dikurang X bar-nya adalah 5,11 dibagi X-nya adalah 1,7. Z-nya. Sehingga kita dapat 0,94. Tuliskan di sini. 0,94. Dan seterusnya. Jadi ini harus dihitung satu persatu. Tujuannya apa? Untuk mencari nilai Z tabel, kita harus melihat dari nilai ZI. Jadi ZI ya, untuk mencari nilai Z tabel. Nanti silakan dihitung sendiri. Pak isikan di sini min 0,75, kemudian min 0,19, kemudian 0,38, kemudian 1,50 dan 2,08. Lihat angkanya naik ya, dari min 1 dia turun, kemudian naik kembali. Nah, sekarang kita akan melihat Z tabel. Z tabel itu di bagian akhir modul nanti, Pak Adi sudah berikan ada yang namanya tabel ya, distribusi lengkung di bawah nilai Z-nya ya. Distribusi nilai Z. Kita akan lihat tabel distribusi Z-nya. Lalu kalau untuk min 1,78 bagaimana Pak cara membacanya? Pak pindah sini. Nanti Anda akan dapat tabel ya. Di sini ada nilai Z. Bawahnya adalah 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai 1,5 atau 1,7, 1,8 dan seterusnya. Di tabel akan seperti ini. Lalu yang kedua, untuk yang ke samping nanti akan muncul angka 0,00, 0,01 dan seterusnya sampai 0,07, 0,08. Di tabel akan muncul seperti ini. Untuk mencari data 1,78, kita nggak usah lihat min atau plusnya. Ya, abaikan dulu nilai min atau nilai plusnya. Kita cari misalkan 1,87. Kita ambil dua angka di depannya, 1,8. Adanya di sini. 1,8. Ya, dua angka di depannya 1,8. Untuk angka 7-nya kita cari di sini. Ini angka 7. Lalu temukan dua angka tersebut di sini. Nah, inilah nilainya. Ya. Nilainya adalah 1,87, 0,4693. Nah, ini untuk mencari nilai Z tabel. Kita tuliskan di sini 0,4693. Ya. Lalu untuk mencari 1,31 gimana, Pak? Kita cari di sini. Kita cari angka 13, ya. 13-nya kita dapat. Satunya lagi adalah di sini. 131. Temukan di sini. Kita dapat 0,131 4049. 0,4049. Tuliskan kembali di sini. 0,4049 dan seterusnya. Jadi begitulah cara mencari nilai Z tabel. Nanti silakan diamati ada tabelnya dan Anda belajar sendiri cara menentukan nilai Z tabelnya. Ya.
Ini Pak dihapus. Baik, kita akan isi nilai Z tabelnya. Ya. Di sini adalah 0,2734, 0,0753, 0,1480, 0,3264, 0,4332, 0,4803. Baik, setelah itu kita mencari nilai FZI. Tadi akan bagi dua. Ini ada nilai yang negatif dan ada nilai yang positif. Ya. Di nilai ZI-nya kita lihat itu ada nilai yang positif dan ada yang nilai negatif. Nah, untuk ZI yang positif, gitu ya, ini nanti menentukan nilai FZI-nya adalah 0,5. Itu tuliskan saja di sini. Ya. Jika ZI-nya positif, maka FZI-nya rumusnya adalah sama dengan 0,5 ditambah Z tabel. Jika ZI-nya negatif, maka FZI-nya sama dengan 0,5 dikurangi Z tabel. Kita lihat. Berarti yang negatif ini adalah 0,5 dikurangi Z tabel ya. 0,5 dikurangi Z tabel. Yang negatifnya, yang positifnya adalah 0,5 ditambah dengan nilai Z tabel. Nah, sekarang kita lihat. Untuk FZI yang pertama, kita lihat ini negatif, pakai angka yang negatif, berarti 0,5 dikurangi ini. Kita tulis saja 0,5 dikurangi 0,4693. 0,0307. Gitu. Yang berikut juga sama, tinggal dikurangkan saja. Ya, berikutnya adalah 0,5 dikurangi 0,4049. 0,0951. 0,0951. Baik, dan seterusnya. Lalu yang untuk yang positif, itu bagaimana? Yang positif ditambah nilai 0,5. Tadi isikannya di sini. Yang positif berarti di sini adalah 0,5 ditambah 0,1480. Ini sudah adalah 0,6480 dan seterusnya. Jadi semua tabel ini FZI ini harus Anda isi penuh ya. Harus Anda isi semua
Ingat dasarnya adalah ini, dia positif atau negatif. Ya. Sehingga kita dapat di sini adalah diperlukan 0,2266, kemudian 0,4247, kemudian di sini adalah 0,8264, kemudian 0,9332, dan terakhir adalah 0,9803. Ini yang disebut dengan FZI. Lalu bagaimana cara menentukan SZI? Ya. Untuk menentukan nilai XZI-nya, ya, pada apa sini? SZI yang pertama, ya di sini ya. Cara mencarinya adalah nilai FI-nya dibagi nilai N-nya. SZI sama dengan FI dibagi N. FI yang pertama adalah berapa? 1 ya. 1 dibagi 24, yaitu 0, ini 0,0417. Ya. Lalu SZI yang kedua di bawahnya, nilai yang kedua FI-nya adalah 3. FI-nya 3, N-nya adalah 20, dan seterusnya. Ini semua dibagi-bagi saja, 0,1667, gitu ya. Dan seterusnya nanti dibagi, yang di sini adalah 4 dibagi 24, 0,3333, gitu ya. Yang berikutnya adalah 5. Oh maaf, yang di ini adalah F kumulatifnya ya. Mohon maaf. Ini F kumulatifnya. F kum ya. Maaf. F kumnya ya. Dibagi N-nya. Untuk yang kedua berarti F kumulatifnya adalah 4. Ya. Berarti yang kedua adalah 4. Kita lihat dulu. 4 dibagi 24. 4 dibagi 24. 0,1666. Yang ketiga, kita lihat akumulatifnya adalah 8. Ya. Maka 8 dibagi 24. 8 dibagi 24. 0,3333. Yang berikutnya adalah 13. F kumulatifnya yang dilihat. 13 dibagi 24 sama dengan 0,5416. Lalu berikutnya 18 dibagi 24, 0,75. Berikutnya adalah 21. 21 dibagi 24, 0,87. Lalu berikutnya adalah 23. 23 dibagi 24, 0,958. Yang terakhir adalah 24 dibagi 24, 1,000. Ya. Nah, kita sampai tahap akhir adalah mengurangi. Ini ada pengurangan. Hanya kita kurangkan saja FZI
dikurangi dengan SJT. Nah, di sini tapi ada tanda mutlak, ya. Ada tanda mutlak, artinya adalah bahwa jika nanti nilainya negatif, maka tetap harus dituliskan dalam bentuk positif, tidak boleh negatif. Sekali lagi, jika nanti hasilnya negatif, maka tetap dituliskan dalam nilai yang positif. Contoh, yang pertama kita kurangi 0,0307 ya dikurangi 0,0417. Kita dapat min 0,011. Tapi yang kita tuliskan di sini adalah kita dapat min 0,011. Karena di sini ada tanda mutlak, maka nilai negatifnya harus positif. Ya, demikian. Seterusnya juga seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu 0,0951 dikurangi 0,1666. Ini adalah 0,071. Lalu 0,2266 dikurangi 0,3333. 0,106 ya. Lalu berikutnya 0,4247 dikurangi 0, ulangi lagi 0,4247 dikurangi 0,5416 0,116 ya. Kita ambil 3 angka saja di belakang koma. Berikutnya 0,6480 dikurangi 0,750 0,102 lalu 0,8264 dikurangi 0,875 0,048 0,9332 kurangi 0,958 0,024 yang terakhir 0,9803 dikurangi 1 0,0197. Nah, setelah kita dapatkan angka-angka ini, maka cari mana yang paling tinggi di antara nilai ini. Kita dapat nilainya adalah ini yang paling tinggi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan nilai LO-nya. Ya, atau Lillie force-nya. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kalau Anda sudah dapatkan nilai Lillie force-nya, bandingkan dengan nilai L tabel. Ya, kita akan bandingkan dengan nilai L tabelnya. L tabel ya untuk 24 ya. Seperti ini. 24 artinya 24 jumlah datanya. Kita lihat kembali. Di tabel yang Pak diberikan. Ada tabel yang Pak diberikan. Berarti sebentar, kita lihat tabelnya.
Bentar ya, ini tabelnya kok nggak muncul. Baik, nilai L tabelnya nanti Anda lihat dari nilai Lily Force ya, yang jumlahnya adalah 24. Dapat adalah angka 0,172. Sedangkan untuk L Lily Force-nya kita dapat adalah angka 0,16 gitu ya. Sehingga kita dapat bahwa L Lily Force-nya, bahwa nilai LO-nya kurang dari L tabel. Sehingga data adalah normal. Jadi yang kita cari nanti nilai L0-nya harus lebih kecil dari nilai L tabel. Ya, kita dapat seperti itu. Nah, nanti latihan yang dikerjakan, tabelnya Pak Ade akan siapkan lagi. Mungkin tabel LO-nya tadi belum ada, Pak Ade akan siapkan kembali. Ya, selamat mencoba dan selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran atau perkuliahan statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.